Shalom semua. Shalom. Shalom Kak. Shalom. Yang nggak jawab jelek. Shalom Sekali lagi Kak. ya. Shalom, shalom. Ulang dong. Shalom Coolers. Shalom. 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 Yang jawab ganteng, cantik. Yang nggak jawab jelek. Oke. Mau di-shaming nggak? Oke, jadi selamat datang ya. Jadi sebelumnya aku mau perkenalin diri dulu ya. Nama aku Andreas Panjaitan dari Major BA 2019. Dan di Fraser kali ini aku tuh nggak sendiri. Aku tuh ditemenin sama partner aku. Siapakah dia? Shalom semuanya. Shalom Kak Yosepin. Shalom, Oke, shalom. shalom perkenalkan. Perkenalkan nama aku Yosefin, Major IR batch 19. Oke, itu dia partner aku. Cantik kan guys? Kak Yosepin, gimana nih minggu ini? Gimana nih tugas-tugas kakak? Cerita dong. Ya seperti biasa, tugas banyak ya. Apalagi 2 minggu lagi kita semua akan ada meet. Semangat semuanya. Emang tugas kita pasti nanti bakalan banyak banget, tapi kita nggak boleh nyerah guys. Tetap semangat. Kalau Kak Andre sendiri gimana? Sama sih, tugas masih menumpuk. Dan Aduh. ngejar deadline juga sih, itu sedihnya. Oh iya, dan nggak terasa ya, kita lagi mau meet juga. Aduh, Tuhan Iya. tolong kami, gitu. Semangat. Oh iya, aku mau nginfoin nih buat teman-teman semua. Di Fraser kali ini, kita itu bakalan ada satu sesi yang berbeda. Apa tuh? Kak Yosepin tahu nggak? Wah, apa tuh Kak Andre? Aku nggak tahu. Jadi di Fraser kali ini kita itu bakal ada Q&A. Jadi di Q&A kali ini itu tentang sharing firman Tuhan yang dibawakan nanti oleh preacher-nya. Jadi diharapkan untuk semua mengikuti dari awal sampai akhir ya firman Tuhannya. Siap semua? Oke, itu dia. Jadi tanpa berlama-lama lagi, biar kita masuk ke dalam ibadah kita berdoa dulu ya. Semua ambil sikap berdoa, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, buat berkat-Mu pada kami pada pagi hari ini. Ya Bapak, pada hari Jumat ini kami akan mengadakan ibadah kami Bapak seperti biasa. Kiranya Kau berkati kami semua Tuhan, dimanapun kami berada, yang jauh ini Tuhan. Ya Bapak, berkati preacher kami yang akan menyampaikan firman-Mu kepada kami, berkati kami juga supaya mendengarnya. Biar firman yang disampaikan nanti supaya menjadi berkat, menjadi pedoman bagi hidup kami. Ya Tuhan, hanya Indu anak-Mu dan perantaraan Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oh iya guys, jadi sebelum kita mulai ibadah kita, aku mau bacain RNR-nya. Jadi RNR yang pertama itu wajib mengikuti acara dari awal sampai akhir. Yang berikutnya Kak. Nah, yang selanjutnya ada open kamera, tapi bagi kalian yang punya kendala dengan jaringan atau apapun itu, it's okay guys, nggak masalah. Yang ketiga, menggunakan baju yang bebas, pantas, dan rapi. Nah, yang keempat, sepanjang jalannya ibadah diharapkan mic untuk di-mute dan unmute di saat sesi tertentu dipandu oleh PR. Dan yang kelima, jika ingin keluar dari link chat karena ada keperluan mendesak, bisa minta izin terlebih dahulu dari room chat yang ada. Dan yang terakhir, yang paling penting, apa tuh Kak? Harus tetap antusias dong guys. Semangat! Oke, itu aja dari PR. Selamat beribadah. Selamat beribadah semuanya. Oke, shalom semuanya. Shalom. Shalom. Oke, Shalom. jadi pada siang hari kita berkumpul, tempat ini, kita mau hati kita mau memberi support buat Tuhan yang terbaik.
Berikan semangat kalian yang baik teman-teman, oke? Oke, kita akan ujian kita hidupku takkan sama dari Dropshipper, oke? Kalau satu-satunya sumber dari segalanya, kau kebenaran yang selalu pegang, kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerahmu bagiku, hidupku takkan sama. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya, kau kebenaran yang selalu pegang, kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku akan sama. Ku tunggu anugerahmu bagiku, hidupku takkan sama. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkanmu. 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 Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerahmu bagiku, hidupku takkan sama. Lalu ya, teman-teman, itu tadi pujian kita. Sekarang kita mau masuk teman-teman ke dalam penyembahan kita. Sebelum kita lebih dalam mengenalkan firman Tuhan, teman-teman, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita tundukkan hati kita mau mengangkat pujian kita, Cinta Hatiku dari Unlimited Fire Band. Siapakah yang dapat bicarakan dari kasih? Tetesan darah putih
besar cintamu, sedalamnya badi hidup. Kau datang mengangkat hidupku, biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku, takkan pernah mampu ku jauh darimu. Engkau alasanku hidup, setiap musim di hidupku. Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Sama-sama kita menghati dari awal sekali lagi. Makan. Siapakah yang dapat pisahkan dari kasih-Mu? Tetesan darahmu buktikan besar cinta-Mu, sedalamnya badi hidup. Kau datang mengangkat hidupku, biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku, takkan pernah mampu ku jauh darimu. Engkau alasanku hidup, setiap musim di hidupku. Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Fill my heart, Jesus. Fill my heart with a passion for you. I surrender it all. I surrender it all. Fill my heart with a burning fire. I surrender it all. Surrender it all. Fill my heart with a passion for you. I surrender it all. I surrender it all. Fill my heart with a burning fire. I surrender it all. I surrender it all. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku, takkan pernah mampu ku jauh darimu. Engkau alasan hidup, setiap musim
di hidupku. Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Oh, haleluya. Silakan kepada hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan siang hari ini. Kami boleh bersama-sama bersekutu, memuji memuliakan nama Tuhan, bahkan mendengar kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan, tidak ada hal yang berbahagia kecuali kami boleh berkenan datang kepada Tuhan, menikmati Tuhan, dan mendengar semua firman dan isi hati Tuhan. Kiranya Tuhan melalui firman yang diberitakan kami boleh mengerti kebenaran dan kami boleh semakin berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang kami lakukan, hati kami, motivasi kami boleh sungguh-sungguh benar ketika kami datang kepada Tuhan dan melayani Tuhan. Pimpin ya Tuhan pemberitaan firman hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, baik. Shalom, selamat siang. Sekiranya memungkinkan, kameranya boleh dinyalakan ya supaya lebih interaktif gitu ya. Saya bisa melihat Anda bisa melihat saya. Oke, langsung aja tema yang diberikan kepada saya adalah faithfulness. Ya, faithfulness. Karena sepanjang bulan ini fokus pada topik pengabdian. Ya, jadi saya sangat senang ya dengan topik ini karena kita sebagai anak-anak Tuhan memang harus mengerti konsep mengenai melayani Tuhan dengan benar. Nah, khususnya di hari ini saya akan bicara konsep mengenai faithfulness, ya, kesetiaan yang panitia berikan. Ayatnya terambil di Lukas 16 ayat 10. Nah, tetapi supaya kita tidak miss satu pesan penting yang Tuhan Yesus sampaikan waktu itu, maka saya akan ajak kita semua baca perikopnya, ya, supaya kita tidak kehilangan makna yang utuh gitu ya. Seringkali ketika kita coba ambil satu ayat dan kemudian kita tafsir di luar konteks, nanti akibatnya kita kehilangan pesan yang utuh. Mungkin aja tafsiran kita benar tetapi tidak utuh gitu ya. Sehingga saya akan ajak kita untuk sama-sama baca Lukas 16 1 sampai 17, tetapi kita nanti fokus pada yang ayat 10. Mari kita buka Alkitab kita di Lukas 16 ayat 1 sampai 17. Ya, saya akan bacakan Lukas 16 1 sampai 17. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara, mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya, katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain, 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar.
Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu, sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes, dan sejak zaman itu kerajaan Allah diberitakan, dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Oke, ayat yang kita baca cukup panjang. Nah, kita akan melihat satu persatu, ya, sampai kita akan menemukan apa makna kesetiaan yang Tuhan ingin sampaikan dari perikop ini, khususnya pada ayat 10. Ya, nanti setelah saya menyampaikan firman, nanti saya akan buka tanya jawab. Nah, yang kalau kita lihat tadi, konteks ayat ini adalah satu perumpamaan yang Tuhan sampaikan mengenai bendahara. Kalau kita lihat bahasa aslinya itu ditulis oikonomos. Oikonomos itu artinya manajer rumah tangga. Tetapi terjemahan bendahara ini nggak salah juga, karena kalau kita lihat konteksnya, ini memang mengenai seseorang hamba yang mengelola keuangan dan dia tidak jujur. Ini kan dikaitkan sama mamon. Jadi terjemahan bendahara ini cukup tepat juga. Nah, yang kita lihat dari perumpamaan itu, ternyata hamba ini, ayat 1, dia menghamburkan milik tuannya. Itu bukan uangnya, tetapi dia pakai secara sembarangan. Dia tidak setia terhadap apa yang dipercayakan oleh tuannya. Dia sembarangan menggunakan kepercayaan dari tuannya. Dia berkuasa atas rumah tangga itu, dia berkuasa atas uang itu, tapi dia gunakan, dihambur-hamburkan. Itu ayat 1. Terus kemudian ayat 2 kita lihat, dipecat dia. Nah, pada saat kondisi dipecat itu, dia berpikir, wah, ini gawat. Karena dia sudah nggak bisa yang lainnya. Ya, mencangkul dia nggak bisa, mau ngemis dia malu. Artinya dia tidak punya keterampilan lainnya. Ya. Kalau nanti dia dikeluarkan, maka dia akan susah. Nah, itu. Sehingga dia dalam pikirannya, kemudian muncul pikiran-pikiran licik yang tadi kita baca di ayat 3-7. Misalkan ya, ayat 6 aja ya. 100 tempayan minyak utangnya, tapi dia minta diatur, tulis aja deh 50 tempayan. Nah, ini berbuat licik supaya nanti kalau dia dikeluarkan, orang-orang yang dia tolong itu nanti bisa nolong dia, atau nampung dia, atau balas jasa kepada dia. Nah, ini gambaran tentang hamba yang dipercayakan, tapi kemudian berbuat tidak setia, ya, menggunakan kekuasaannya dengan salah, akibatnya apa yang dilakukan semuanya kacau dan kacau. Ya. Nah, yang menarik adalah ketika perumpamaan ini diberikan di ayat 1-8, selanjutnya Tuhan memberikan penjelasan. Ya. Nah, penjelasan dari Tuhan mengenai perumpamaan itu bisa kita baca di ayat 9, ya, mulai ayat 9-17. Nah, yang menarik cerita tentang bendahara tadi, itu dikaitkan tentang mamon yang tidak jujur dengan Allah. Nah, ini yang akan kita lihat nanti ya. Kesetiaan seperti apa yang ingin Tuhan sampaikan di Lukas 16 ini. Ya. Perkara kecil apa yang Tuhan mau? Yang Tuhan maksud itu apa? Karena ayat 10 kan disampaikan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Nah, ini apa yang dimaksudkan? Nah, saya akan coba bawa kita semua menelusur dari awal ya, konteks sampai nanti kita akan bahas ya. Nah, Tuhan mengaitkan perumpamaan ini dalam hal mamon yang tidak jujur, unrighteous itu ya, unjust itu dengan Allah. Ya. Nah, yang menarik lagi ternyata ini juga dikaitkan terhadap orang Farisi, teguran terhadap orang Farisi yang disampaikan di ayat 14 itu sebagai hamba uang. Nah, kisah perumpamaan itu ternyata ada di Farisi itu, hamba-hamba uang. Bendahara itu hamba uang. Dan menarik lagi di ayat 16-17 kita baca, loh ada lagi tentang hukum Taurat.
Nah, terus perumpamaan ini bercerita tentang Mamon dan Allah, terus kemudian teguran terhadap orang Farisi karena mereka itu hamba uang, dan yang terakhir dikaitkan sama hukum Taurat. Nah, kita akan masuk membahas ini. Saya ada 4 poin yang nanti akan kita bahas, ya. Tapi kita lihat dulu ya, apakah konteks ini, cerita ini masih relevan di zaman kita? Ya pasti sangat relevan. Ya, kita lihat apa yang terjadi di sekitar kita ya. Akibat dosa, kita tahu manusia rusak semua. Nah, kecenderungan manusia yang rusak ini adalah bersahabat dan mengejar mamon. Nah, apa itu mamon? Mamon itu bisa diterjemahkan sebagai harta, ya, kekayaan, money, uang. Ya. Nah, yang kita lihat sekarang manusia cenderung bersahabat dan mengejar mamon. Lihatlah media-media, lihatlah televisi, apa yang kita lihat di sana? Yang kita lihat adalah suatu gaya hidup yang mempertontonkan bahwa yang sukses itu kalau yang kaya, yang beruntung itu adalah yang kaya, yang banyak uang, yang dikatakan berbahagia itu adalah yang banyak uang. Nah, ini yang diciptakan oleh media, ini yang dunia tawarkan. Tetapi tidak cuma di media, bahkan sampai masuk ke dalam kurikulum. Kalau kita nggak sadar ini, maka kita akan terjebak. Kurikulum termasuk pendidikan tinggi, masuklah unsur-unsur yang memasukkan keinginan-keinginan untuk mengejar mamon, mengejar kekayaan. Misalkan pelajaran-pelajaran entrepreneurship. Saya tidak menentang pelajaran entrepreneurship, tetapi pelajaran ini kalau disalahgunakan, maka nanti membawa fokus kita bukan untuk entrepreneurship itu tujuannya baik ya, tetapi kalau fokus kita kemudian dengan entrepreneurship, terus kemudian kita ingin menjadi kaya, ingin kita bisa dapat membeli sesuatu dan sebagainya karena kita dipengaruhi media tadi, maka kita akan menjadi rusak. Sebagaimana Tuhan peringatkan pada perikop yang kita baca, nanti kita akan bahas detail. Ya. Terus berikutnya, apa yang terjadi di sekitar kita, bahkan anak-anak Tuhan yang harusnya mengerti ya, bahwa mereka hidup di dalam spiritual warfare. Ya. Saya tekankan lagi ya, setiap anak Tuhan harus mengerti bahwa kita hidup di dunia ini terus dalam peperangan rohani, peperangan melawan budaya dunia, peperangan melawan worldview dunia, pandangan-pandangan yang tadi, pandangan-pandangan terkait mengejar mamon lah, mencintai mamon, bersahabat dengan mamon. Kita ada di dalam peperangan, dan yang saya perhatikan ternyata banyak anak Tuhan yang terseret kalah, tidak berdiri di atas prinsip firman Tuhan. Ya. Yang terjadi adalah akhirnya anak-anak Tuhan makin jauh dari Tuhan. Nah, karena itu kita akan diskusikan firman perikop yang kita baca. Oke, kita masuk dalam pembahasan. Ya, saya tidak akan terlalu lama membahas ini supaya nanti akan ada diskusi. Ya. Tapi tolong perhatikan dalam waktu yang singkat ini, saya akan sampaikan beberapa hal penting. Yang pertama yang ingin Tuhan sampaikan adalah peringatan bahaya mamon. Ya. Kalau kita baca perikop ini, maka pesan Tuhan jelas sekali. Peringatan bahaya mamon. Ya. Bahkan di ayat 9 disampaikan seperti ini. Ikat persahabatan dengan mamon yang tidak jujur. Maka kau akan tahu mamon itu tidak akan menolongmu. Tuhan sudah sampaikan mamon itu tidak jujur. Mamon itu tidak jujur. Lebih serius lagi, mamon itu bukan tidak jujur aja. Mamon itu berbahaya. Kalau kita memiliki hasrat, keinginan terhadap mamon, maka jiwa kita binasa. Mari kita baca di 1 Timotius 6, 9-10. 1 Timotius 6, 9 ayat 10. 9-10. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam percobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah seberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Mamon bukan sekedar tidak jujur. Bahaya sekali karena dia mampu membinasakan jiwa. Siapa yang memiliki hasrat, keinginan, ya uangnya itu sendiri netral ya. Tetapi hasrat terhadap uang itu yang bahaya. Mamon itu punya daya pikat. Nah, ini yang ingin Tuhan sampaikan. Ya. Mamon itu bahkan penipu ulung. Ya, saya akan baca ayatnya di Matius 13 ayat 22. Matius 13 ayat 22. Anda boleh catat nanti ya. Matius 13 ayat 22. Saya akan bacakan.
Oke. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Bahkan orang Kristen yang suka mendengar firman pun, dia dapat terjerat dalam tipu daya kekayaan. Maka saya sampaikan tadi, mamon itu penipu ulung. Dia akan bisa menjeratmu, memberikan perangkap kamu masuk ke dalamnya, dan firman yang selama ini ditabur menjadi hilang. Nah, ini peringatan yang pertama, bahaya mamon. Hasrat kalau kita taruh di mamon, habis kita. Kita akan disiksa, kita akan sengsara, kita akan menderita. Lihatlah realita dunia ini. Mereka-mereka yang berpikir dengan uang mereka bahagia, yang terjadi adalah mereka bunuh diri terlalu banyak contohnya. Ya, terlalu banyak contohnya mereka yang ada di posisi puncak, ada di posisi sukses, harta bergelimang, ternyata jiwanya berantakan, hancur, dan mereka bunuh diri. Itu yang ingin Tuhan sampaikan, poin pertama, peringatan bahaya mamon. Nah, yang kedua, terkait dengan yang saya sampaikan yang pertama tadi. Yang kedua, Tuhan ingin memberitahukan kepada kita memiliki hasrat dan sikap yang benar. Ya. Nah, ini tentu berlawanan ya. Hasrat itu kan desire, yaitu keinginan. Kalau agama Buddha, mereka bicara tentang bagaimana kita menghilangkan keinginan. Tetapi di dalam kekristenan, di dalam Kristus, tentu keinginan itu tidak bisa dihilangkan. Kekristenan mengajarkan keinginan ini harus ditaklukkan pada kebenaran. Artinya keinginan, hasrat kita harus dibawa pada yang benar. Bukan dihilangkan, ya, karena nggak mungkin. Nggak mungkin keinginan itu dihilangkan. Yang ada adalah disucikan, diredeem, ditebus. Nah, ini yang poin kedua yang Tuhan ingin ajarkan di perikop ini. Ayat 10, nah kita masuk ayat 10. Setia dalam perkara kecil, ya, perkara kecil, ya, setia juga dalam perkara besar. Nah, ini kebenarannya. Terus tidak benar dalam perkara kecil, tidak benar juga dalam perkara besar. Nah, kita bingung. Nah, kita lihat ayat 11. Apa maksudnya setia dalam perkara kecil? Oh, ternyata perkara kecil yang dimaksudkan di sini adalah hal mamon yang tidak jujur. Nah, kalau kita tidak bersikap benar, kalau kita tidak memiliki hasrat dan sikap yang benar terhadap mamon, itu yang dimaksud setia tadi, maka tidak akan mungkin kita memiliki hasrat dan sikap yang benar kepada Allah. Tadi kita sudah baca ayatnya ya, bahwa harta itu, kekayaan itu, tipu daya, firman yang ditabur pun bisa tidak berbuah akibat harta itu. Nah, disinilah kesetiaan itu yang dimaksud di ayat 16 ayat 10 itu, ya, bahwa hasrat dan sikap kita harus pada Allah. Nah, ini yang harus kita lihat ya, karena perikop ini jelas mengkontraskan mamon yang tidak jujur dengan Allah. Ayat 9 tadi dikatakan, coba ikat persahabatan sama mamon, maka kamu akan tahu kalau mamon itu tidak akan menolongmu, tidak akan menolongmu. Ya. Nah, itu sehingga kita harus memiliki hasrat dan sikap yang benar. Hasrat tertinggi kita, ya, itu harus kita letakkan pada Allah. Ya, saya ulang ya, hasrat tertinggi kita itu harus kita letakkan pada Allah. Maka kita akan tahu bagaimana cara kita bersikap terhadap perkara kecil yang termasuk di dalamnya mamon. Jangan kita anggap mamon, harta kekayaan itu sebagai perkara besar yang berakibat semua daya pikir kita, hati kita, semua ke mamon, akhirnya hancurlah kita. Dia hanya perkara kecil. Ya. Taruh hasratmu, taruh keinginanmu tertinggi pada Allah. Maka kau akan tahu bagaimana cara memperlakukan mamon yang tidak jujur itu. Ya. Mamon itu perkara kecil. Tetapi yang terjadi sekarang adalah mamon dianggap sebagai perkara besar. Loh, kenapa demikian? Karena hasrat dan keinginan manusia ditaruh pada mamon itu, ditaruh pada kekayaan itu. Itulah kehancuran. Itu poin yang kedua. Miliki hasrat dan sikap yang benar. Taruh hasratmu, keinginanmu, gairahmu, sukacitamu, kepuasanmu pada Allah.
maka kau akan tahu bagaimana cara memperlakukan yang bukan Allah. Perkara-perkara kecil itu tadi. Yang ketiga yang ingin Tuhan sampaikan, ditekankan lagi, hanya ada satu Tuhan. Ya. Ayat 13 bilang, mengabdi kepada Allah. Kamu nggak mungkin bisa mengabdi kepada Mamon yang tidak jujur bersamaan dengan mengabdi kepada Allah. Yang kita baca tadi, bahkan di Matius, diulang juga di Markus, kalau kita mengabdi kepada Allah, dengar firman Allah, tapi hati kita mengabdi juga kepada Mamon, yang terjadi adalah firman yang kamu dengar, itu tidak berbuah, layu, dihimpit oleh tipu daya kekayaan, dihimpit oleh kesulitan dunia. Hanya ada satu Tuhan. Ini kita harus saling mengerti ya. Hatiku ini, hasratku ini tidak boleh terbelah. Gak boleh terbelah. Hati dan hasratku ini harus kepada Allah. Hati dan hasratku ini harus kepada Allah. Dialah yang akan koreksi semuanya nanti. Dia akan koreksi semuanya nanti. Dia akan menuntun kita nanti bagaimana cara kita hidup di dunia ini secara elegan. Tentu saya tidak pernah mengatakan bahwa kita hidup terus kemudian menjadi orang yang pasif, sama sekali enggak. Bukan itu esensinya. Bukan itu esensinya. Dengan kita hidup di hadapan Allah, maka kita akan melakukan semua yang kita lakukan untuk kemuliaan Allah. Bahkan di kitab Roma jelas tertulis, segala sesuatu yang dilakukan tanpa iman itu dosa. Iman itu yang akan menuntun kita berperilaku. Iman itu akan menuntun kita bagaimana cara belajar, bagaimana cara menjadi mahasiswa yang baik. Iman itu akan menuntun saya bagaimana jadi dosen yang baik. Saya harus tahu bahwa semua yang saya lakukan di dunia ini ada kaitan dengan surga, ada kaitan dengan kekekalan. Semua yang harus saya lakukan, sebagaimana Paulus sampaikan, harus dilakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi bagaimana mungkin kita bisa mengerti melakukan untuk kemuliaan nama Tuhan kalau hati kita tidak kita taruh di Tuhan? Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ya. Nah, ini kalau harta, apa yang kamu anggap mulia itu adalah mamon, itulah hatimu di sana. Nah, ini harus hati-hati. Maka yang harus kita anggap mulia, yang harus kita anggap paling agung itu adalah Allah. Maka di situ hati kita. Maka dia akan bereskan semua perilaku kita. Kita akan tahu bagaimana kita berperilaku di dunia ini. Itu poin yang ketiga, hanya ada satu Allah. Hanya ada satu Tuhan dan kamu harus mengabdi, pilih. Nggak bisa pilih dua-duanya. Ya bukan setan sama Allah, enggak. Mamon sama Allah. Ya. Terus teguran terhadap Farisi. Farisi dikatakan, Farisi itu hamba uang. Wah, ngeri. Farisi itu ngerti firman Tuhan. Farisi itu agamawi, rajin berdoa, rajin menyanyi, rajin, semua ritual-ritual agama udah dah, nggak usah bahas. Dia lakukan semua, puasa dan semuanya, dipuji manusia. Tetapi Allah yang melihat jauh ke dalam hati, tahu Farisi ini hamba uang. Farisi ini hamba uang, hatinya ada di uang, maka tidak mungkin dia berkenan kepada Allah. Bahkan ayat 15 kalau Anda baca nanti, dia dibenci oleh Allah. Apa enggak ngeri? Ya. Hidup agamawi beres secara manusia, secara kasat mata. Karena hati ada pada uang, maka hamba uang dia, bukan hamba Tuhan ternyata. Walaupun melayani Tuhan. Nah ini, mari kita gugat ya, kita gugat hati kita. Anda gugat hati Anda, saya gugat hati saya. Apakah benar saya melayani Tuhan ini dengan hati yang terpusat pada Allah? Apakah benar ketika saya menyanyi, hatiku ini memang benar ada di Allah? Atau jangan-jangan saya mencari pujian manusia? Atau jangan-jangan sebenarnya saya tidak demikian? Saya sebenarnya hanya memakai topeng dan topeng. Tuhan melihat jauh ke dalam hati. Ya, Tuhan melihat jauh ke dalam hati. Mengoreksi. Ya, mengoreksi dan menegur. Dan orang Farisi yang begitu baik di mata manusia itu ternyata hamba uang, dibongkar Allah. Kamu hamba uang, dibenci oleh Allah, ayat 15. Nah, poin ketiga ini harus kita mengerti. Hanya ada satu Tuhan di hatimu. Tidak mungkin kamu pilih di keduanya. Kalau ada dua, maka kamu akan lebih menyukai yang satunya dan benci yang lainnya.
Itu Alkitab tulis begitu. Yang terakhir, yang menarik adalah Tuhan mengajak kita untuk melihat hukum Taurat. Di ayat 16 dan 17 disinggung mengenai hukum Taurat. Wah, ternyata memang ya, kalau kita menelusuri firman Tuhan, setiap perkataan demi perkataan kita renungkan, maka kita akan temukan firman ini begitu berharga. Firman itu mutiara, kata Alkitab. Ya, kita akan tinggalkan semuanya demi mencari mutiara itu. Nah, apa yang Tuhan maksud? Jangan merujuk hukum Taurat. Hukum Taurat itu yang pertama, ya, fokus kita adalah hukum yang pertama dan terakhir. Yang pertama dikatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya. Hukum Taurat ini memang diberikan kepada bangsa Israel waktu keluar dari Mesir. Mereka 400 tahun dijajah oleh bangsa Mesir. Setiap hari mereka melihat orang-orang Mesir menyembah berhala-berhala, ratusan dewa-dewa. Ya, dewa-dewa teritori, dewa yang megang sungai Nil, dewa yang megang pertanian, dewa yang megang, semua punya dewa, dan dewa-dewa mereka itu teritori, wilayah A. Kalau dewa wilayah A nggak berkuasa di B, begitu. Jadi banyak dewanya. Sehingga Tuhan perlu koreksi. Ya. Karena pikiran yang sudah rusak selama penjajahan itu dikoreksi. Allah itu hanya satu, jangan ada padamu Allah lain di hadapan. Itu juga relevan terhadap konteks yang kita baca, termasuk relevan terhadap kehidupan kita sekarang ini. Jangan ada padamu Allah lain di hadapan. Termasuk di dalamnya apapun ya, apalagi mamon. Karena mamon itu destruktif, ya, sifatnya merusak, membinasakan, dan membawamu jauh dari Tuhan, membinasakan jiwamu juga. Maka hukum Taurat dikatakan kembali sama Tuhan. Hukum Taurat ini tidak mungkin ditinggalkan. Tidak ada satupun yang boleh menghapus satu titik iota pun di hukum Taurat. Tidak boleh. Ayat perintah pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapan. Ini sangat relevan. Ya. Terus yang terakhir, perintah ke-10, jangan mengingini. Ya. Jangan mengingini. Tuh. Ya. Ayat 1 dan ayat 10 ini betul-betul kunci. Ketika Allah ada di hati kita, bertahta di hati kita, maka kepuasan kita, sukacita kita, itu ada di Allah. Otomatis kita tidak menginginkan yang lainnya. Tidak menginginkan yang lainnya. Ya. Tidak menginginkan, apalagi lihat tetangga misalkan ya, punya mobil bagus, terus kemudian kita, waduh, jadi iri. Wah, itu hanya menunjukkan Allah tidak ada di hati kita. Ya. Allah belum bertahta di hati Anda. Ayat 1 kalau terjadi, maka ayat 10 itu menjadi otomatis ada. Dan ini sangat relevan. Nah, sekarang kita akan masuk ya. Terus apa kemudian yang kita pelajari dari ayat ini? Khususnya dalam konteks kita semua. Anda semua yang nanti akan melayani Tuhan. Faithfulness seperti apa yang ingin Tuhan ajarkan. Nah, kita melihat tadi ada 4 poinnya. Satu, peringatan bahaya mamon. Mamon itu bukan cuma tidak jujur, tetapi dia membinasakan jiwa. Dia itu penipu ulung. Yang kedua, kita harus miliki hasrat dan sikap yang benar. Bagaimana kita menaruh hasrat dan keinginan tertinggi kita pada Allah. Maka yang lainnya kita akan tahu bagaimana cara kita memperlakukan mamon itu. Bagaimana cara kita bersikap terhadap uang. Bagaimana kalau suatu saat Anda diberkati jadi orang kaya, Anda tahu sebagai orang kaya saya harus memuliakan Tuhan dengan cara apa. Atau mungkin suatu saat Anda diberkati bukan sebagai orang kaya ya, tetapi orang yang cukup aja, Anda pun juga tahu ya bagaimana bersikap, dan itu nggak masalah. Ya. Yang ketiga, hanya ada satu Tuhan, ya, mengabdi kepada Allah. Yang keempat, lihat hukum Taurat, maka kita akan melihat ya, bahwa Tuhan sudah atur. Ayat perintah pertama itu menjadi kunci, jangan ada padamu Allah lain di hadapan. Baru yang terakhir, maka akan menjadi mudah. Jangan mengingini titik-titik sesamamu. Yang pertama, untuk menjadi hamba Tuhan yang setia. Apa yang kita pelajari dari ayat
yang kita baca, perikop yang kita baca. Yang pertama, kita harus jaga hati kita, hasrat kita, keinginan kita. Jangan geser posisi Allah di hatimu. Kalau Allah belum bertata di hatimu, berdoalah. Ya, mintalah dengan sungguh supaya Allah mengubah hatimu, supaya Allah menjamahmu, sehingga terbuka matamu, terbuka pikiranmu, dan terbuka hatimu, bahwa Allah lah sumber. Di Mazmur dikatakan, selain kau, tidak ada yang lain yang ada padaku di surga. Hanya engkau yang kuingini. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, engkaulah Allah bagianku selamanya. Allah itu tidak cuma menjadi sukacita kita ketika di surga, tetapi di dunia ini pun Allah harus bertata di hati kita. Kalau kau geser posisi Allah, maka akan ada yang lain menempati posisi itu. Entah itu harta, mamon, entah itu dirimu yang jadi Allah. Karena itu, hatimu, hasratmu, keinginanmu, bawa kepada Allah. Kristus harus berkuasa, Kristus harus bertahta di hati dan segala kehidupanmu. Maka otomatis yang kedua, engkau akan tahu cara setia terhadap perkara kecil. Ya, bukan cuma terhadap mamon, terhadap pelayanan-pelayanan, terhadap hal-hal yang lain. Kau tahu, kalau hatiku tertambat pada Allah, maka tidak mungkin aku melakukan hal-hal yang mengecewakan Allah. Misalkan mahasiswa, saya nggak belajar, nggak mungkin itu. Dengan saya tidak belajar, maka saya tidak mungkin memuliakan Allah. Saya pasti belajar sungguh-sungguh. Dipercayakan pelayanan, ya, di KUL misalkan, sebagai multimedia, hatimu terpaut pada Allah, maka kamu tahu pelayanan multimedia ini walaupun tidak dilihat orang, Tuhan melihatnya. Aku akan kerjakan dengan sungguh-sungguh. Implikasinya akan begitu besar kalau Allah ada di hatimu. Kau nggak akan mungkin hidup sembarangan. Kau nggak akan mungkin hidup serampangan, hidup sembrono, nggak mungkin. Ya. Berdoa, minta Tuhan menolong dalam kelemahan dan keterbatasan kita. Di sepanjang Alkitab kita melihat bagaimana orang kaya pun bisa dipakai Tuhan. Karena hatinya bukan di hartanya, hati di Allah. Abraham, Ayub, bahkan orang-orang di sekeliling Rasul Paulus banyak yang mensupport Paulus melalui uang yang mereka miliki. Bahkan ayat Alkitab pun mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Cuma bagaimana kau mengerti, bagaimana bersikap, bagaimana memiliki hasrat, ya, maka kau tidak akan bisa berkenan. Tidak mungkin kamu setia kepada Allah kalau Allah tidak bertahta dalam hatimu. Tidak mungkin pelayananmu diterima kalau Allah tidak bertahta di hatimu. Mari kita berdoa. Setelah kita berdoa, kita masuk ke dalam. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur melalui perenungan yang singkat ini kami diingatkan kembali betapa rapuhnya kami sebagai manusia yang berdosa ini. Betapa mudahnya kami dipengaruhi oleh sekitar kami, dipengaruhi oleh dunia, yang kami tidak sadar pengaruh itu sebenarnya bertolak belakang, bahkan melawan kehendak Allah. Karena itu kami berdoa memohon ampun ya Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami yang lemah ini, kami yang hina dan terbatas ini, untuk dibangkitkan kembali, untuk dipertobatkan kembali, untuk mengerti bahwa hati kami, keinginan kami yang tertinggi harusnya adalah Tuhan. Tolong kami ya Tuhan untuk membuat Tuhan bertahta di hati kami. Sehingga apapun yang nanti kami lakukan, baik itu pelayanan kepada Tuhan, pelayanan kepada sesama, termasuk kegiatan kami sehari-hari dalam kuliah, di dalam kami bertetangga, kami memuliakan nama Tuhan. Berkati sesi selanjutnya Tuhan, kami mungkin akan tanya jawab. Tolong kiranya Tuhan memimpin juga di dalam sesi tanya jawab ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, silakan. Kalau ada pertanyaan. Langsung aja ya.
Silakan teman-teman kalau ada yang ingin bertanya boleh di chat box atau mungkin ada yang mau langsung open mic, silakan. Udah jelas mungkin. Udah sangat jelas ya. Oh. Itu ada pertanyaannya. Jika mamon telah bertata dalam jiwa kita, apakah kita bisa kembali kepada Allah? Ataukah saat kita sudah terjebak dan tidak bisa keluar lagi? Nah, oke. Nah, tentu saja ya, tidak ada satu kesalahan, tidak ada satu dosa yang tidak bisa Tuhan bereskan. Tidak mungkin itu ya, karena pengorbanan Tuhan itu begitu sempurna. Kuasa Tuhan untuk mengubahkan itu begitu sempurna. Bahkan orang di sebelah Tuhan Yesus ketika disalibkan, yang sama sekali nggak pernah kenal Tuhan, yang hidupnya memang itu melakukan kejahatan, pada menit-menit akhir bisa mendapatkan pengampunan pada Tuhan. Ya, jadi tentu saja kita bisa kembali kepada Allah. Tetapi kalau pakai kekuatan kita, maka nggak mungkin kita bisa datang kepada Allah. Kita perlu anugerahnya. Kita perlu anugerahnya. Karena itu kita perlu berdoa, mengaku dosa kita, mengaku keterbatasan kita, dan minta Roh Kudus menolong kita supaya kita hidup sesuai dengan yang Allah mau. Nah itu ya jawaban dari saya ya. Silakan kalau ada pertanyaan lain, boleh langsung mic dinyalakan dulu. Ya, silakan. Panitia coba bagaimana ya? Sampai berapa? Ya, buat Gimana? teman-teman lain kalau ada pertanyaannya gitu, boleh aja tanya langsung. Atau untuk batch 2020, Oh, oke, kalau memang sudah tidak ada. Oh, ada ya? Sir, Ya, boleh. mungkin ini juga jadi pergumulan sama teman-teman semua yang udah lama melayani sih. Karena kita semua sudah punya istilahnya apa ya, waktu banyak untuk melayani, akhirnya mungkin rasa anggap biasa kali ya. Mungkin kali ini saya mau minta Sir Johan kira-kira apa saran yang baik untuk kami yang penuh hikmat, jadi kami bisa merefresh lagi motivasi kami, merefresh lagi hati kami, sehingga kami tuh punya pelayanan yang benar-benar setia. Gitu. Iya, benar-benar. Saya sangat ngerti gitu ya, karena saya pun melayani Tuhan sejak muda ya. Tuhan panggil saya itu dari SMA kelas 3 ya, dari kehidupan yang ya bukan enggak bergereja ya, cuma acuh aja ya, cuek begitu, terus kemudian kelas 3, terus kemudian langsung melayani 3 SMA ya, melayani Tuhan terus menerus, dan sampai ada satu titik di mana ya yang disampaikan tadi benar. Saya merasa pelayanan ini seperti suatu rutinitas saja ya. Tidak ada sama sekali hasrat yang benar di dalamnya. Nah, ini benar-benar terjadi ya. Itu bagus sekali pertanyaannya. Maka tadi kita harus kembali ya, mengingat bahwa kesadaran akan kerajaan Allah yang sudah ada di bumi ini, ya, kesadaran akan adanya Tuhan yang terus menuntun kita, ini perlu terus ada di hati. Sehingga waktu kita melayani Tuhan, kita sadar ada kerajaan Allah. Ya, ini pekerjaan Allah yang harus saya selesaikan. Ini bukan rutinitas. Ya. Saya harus punya iman.
Ya, karena tadi di Roma saya sampaikan ya, segala sesuatu tanpa iman dosa, bahkan melayani Tuhan tanpa iman dosa. Sehingga itu lagi, di dalam kita mau melayani, mungkin cara praktisnya adalah kita berdoa sungguh dulu. Berdoa sungguh dulu. Minta Tuhan koreksi, minta Tuhan bukakan hati kita. Ya. Jujurlah kita mengakui dalam diri kita, misalkan Tuhan, jujur hati ini kering sebenarnya. Tapi saya harus melayani Tuhan. Tolonglah di dalam kekeringan ini, Tuhan tetap beranugerah padaku. Ya, supaya hatiku bisa berkobar lagi. Ya, saya kira dengan berdoa dan jujur di hadapan Tuhan, ya, Tuhan pasti akan tahu koreksi kelemahan kita. Ya, sumber kekuatan kita memang hanya Tuhan, Roh Kudus. Ya, hanya kadangkala manusia terus kemudian mengignore, ya, nggak peduli dengan Tuhan. Akibatnya pelayanannya menjadi kering, dan lebih parahnya lagi, kalau dibiarkan kekeringan dalam melayani Tuhan ini terjadi, maka orientasi yang awalnya memuliakan Tuhan menjadi memuliakan diri. Ya, itu harus hati-hati. Oke, bagus sekali pertanyaan. Silakan kalau ada. Thank you, Sir. Sir, boleh bertanya? Oh ya, silakan. Oke, Sir. Jadi saya ingin bertanya tentang Lukas 16 ayat 13 yang mengatakan bahwa kita tidak boleh mengabdi pada dua tuan. Nah, begini, Sir. Saya dari Papua dan keluarga saya sebagian besar masih percaya adat istiadat. Begitu. Mereka sering ke gereja, tapi masih mempercayai mitos-mitos adat istiadat itu. Menurut saya sendiri, bagaimana misalnya mereka rajin ke gereja, cuman ketika kayak acara lahiran kan masih berkaitan dengan adat, mereka masih melakukan itu. Menurut Sir, apakah mereka mengabdi di dua tuan, dan kalau misalnya mereka numpangnya ke Mamon, bagaimana untuk menasihati gitu, Sir? Memberikan, karena keluarga saya masih agak keras dengan adat istiadat. Terima kasih. Oke. Panggilan kekristenan itu dua. Ya. Kalau kita lihat dari perjanjian lama maupun perjanjian baru, maka kita akan temukan ya, panggilan orang kita sebagai orang Kristen itu ada dua. Yang pertama adalah penginjilan. Ya, berarti kita harus beritakan tentang Kristus, dia juru selamat manusia. Tanpa Kristus tidak mungkin ada keselamatan. Hanya Kristuslah yang mampu memberi kita semua keselamatan. Itu panggilan untuk penginjilan. Yang kedua adalah mandat budaya. Nah, mandat budaya ini berarti kita harus redeem, kita harus tebus budaya-budaya di sekitar kita. Ya, nah, budaya itu tentu luas ya, bukan sekedar yang disampaikan Ayu saja, tapi pendidikan, ya, pendidikan yang cenderung sekuler ini harus ditebus, diarahkan kepada Tuhan. Nah, menjawab pertanyaan Ayu, maka ini bicara isu mandat budaya. Nah, maka kita harus cek aja, tidak semua budaya itu melanggar firman Tuhan, tidak semua. Tetapi memang ada budaya yang kontra, ya, yang melawan firman Tuhan. Nah, inilah peran kita sebagai anak Tuhan untuk menebus budaya-budaya yang salah itu, kita identifikasi dan kita dengan hikmat Tuhan kita ubah. Ya tentu karena ini masalah otoritas ya, di orang tua mungkin sudah dipercayai turun-temurun, menjadi tidak mudah. Ya tidak mudah. Tetapi saya yakin ya, dengan hikmat dari Tuhan, dengan kesungguhan kita, maka kita bisa ya, ayo bisa lah pelan-pelan ya, ngomong ke orang tua ya. Misalkan ada suatu budaya tertentu ya, yang jelas-jelas melawan firman Allah, ya diskusi dengan hormat lah, disampaikan ya. Nggak pas lah ini budaya ini, karena firman Tuhan sampaikan ini. Nah kalau kita melakukan ini, berarti kita otomatis menolak ini. Dengan kita doakan orang tua kita, dengan kita sampaikan firman Tuhan, tidak adalah yang lebih besar kecuali tangan Tuhan sendiri ya. Kalau Tuhan mau mengubah hati seseorang bisa. Hanya kewajiban kita tadi itu menebus budaya tadi. Ya, menebus budaya. Sampaikan aja ya, mana
yang melanggar firman Tuhan, ya, dengan penuh hormat kita sampaikan. Ya. Maka nanti pelan-pelan pasti akan keluarga yang cinta Tuhan akan tahu budaya yang masih bagus, tidak melanggar firman Tuhan boleh diikuti. Tapi budaya yang melanggar firman Tuhan itu yang dibereskan. Itu yang namanya mandat budaya. Kita pengaruhi orang sekitar kita. Ya. Pertama, kamu sendiri pengaruhi keluargamu. Nanti keluargamu pengaruhi keluarga lain. Akibatnya satu desa itu akan meninggalkan budaya yang salah tadi. Dikoreksi dengan firman Tuhan. Nah, itu panggilan mandat budaya. Ya. Berarti ya jawabannya. Thank you, sir. Ada lagi? Atau mungkin sudah? Waktunya sudah habis. Bagaimana teman-teman? Sudah? Mungkin ada yang masih malu-malu, Sir. Iya, nggak apa-apa. Oke, baik. Karena waktu kita terbatas juga, jadi saya kembalikan kepada PR. Silakan. Oke, teman-teman, karena kita tadi sudah mendengarkan firman yang dibawakan oleh Sir Johan, semoga teman-teman apa yang tadi kita dengar, kita dari firman tadi kita bisa tahu cara menjaga hati kita, menjaga hasrat dan keinginan kita, agar dari itu semua kita tahu cara agar setia terhadap apapun. Dan untuk melakukan itu semua, kita harus membiarkan Allah berada dalam hati kita dengan cara selalu berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, agar Tuhan selalu mengoreksi diri kita, selalu menegur kita, dan selalu berada dalam hati kita, teman-teman. Oke, semoga firman yang tadi itu tidak berlalu begitu saja, tapi itu juga bisa menjadi pedoman dan bisa menjadi reminder untuk kita setiap harinya. Oke. Sebelum kita berlanjut ke sesi selanjutnya, ayo aku mau ajak teman-teman semua untuk open mic kalian, biar kita sama-sama say thank you ke Sir Johan. Ayo guys, ayo. Open mic ya guys. Oke, kalau teman-teman udah open mic, kita sama-sama say thank you ke Sir Johan ya. 1, 2, 3. Thank you, Johan. Saya izin dulu ya. Ada perluan meeting dengan teman. Baik, Sir. Terima kasih. Sampai ketemu ya di lain kesempatan. God bless, sir. Thank you, Sir. God bless you. Oke, teman-teman, sekarang kita akan melakukan sesi berikutnya, yaitu pengakuan iman rasuli. Teman-teman bisa mute lagi mic teman-teman, oke? Jadi, kita akan membacanya bersama-sama, tapi teman-teman tidak perlu open mic ya. Bisa baca dari rumah teman-teman masing-masing tanpa open mic. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Oke, selanjutnya kita ada cool birthday. Yang pertama untuk di bulan Agustus, Kak Andre, untuk ini apakah akan kita baca semua namanya? Boleh kakak yang ini, yang ngelit. Oke, jadi baca semuanya ya namanya. Gak usah dibacain, mungkin kita kasih tahu aja ya, beberapa di bulan Agustus, September, dan awal Oktober. Setelah itu nanti kita doakan bareng-bareng ya, teman-teman Coolers kita yang berulang tahun di bulan Agustus.
September dan awal Oke. Oktober. Oke. Oke. Wah, kita udah awal-awal bulan Oktober nih, Yosepin. Wih, kita biasanya bakal merayakan beberapa teman-teman kita yang berulang tahun di bulan Agustus, September, dan ada bulan-bulan di awal tadi yang kakak bilang di bulan awal Oktober. Ini dia teman-teman kita yang berulang tahun di bulan Agustus. Next. Bulan next kakak MTDD. Yang di bulan September juga. Next juga. Nah, ini juga di awal-awal bulan Oktober. Mudah-mudahan dengan bertambahnya usia kalian, entah itu kalian bertambah di usia 18, 19, bahkan 20 tahun, kiranya berkat Tuhan semakin melimpah di dalam kehidupan kalian, kiranya kalian semakin hari semakin bijaksana lagi, semakin berhikmat lagi ke depannya. Yuk teman-teman, kita mau mendoakan teman-teman kita semua yang berulang tahun di bulan tadi. Mungkin teman-teman yang tidak tercatat, mungkin tetap kita bakal doakan tetap ya. Yuk teman-teman, kita mau ambil sikap berdoa kita mau sama-sama mendoakan teman-teman kita yang bertambah 1 tahun usia. Yuk teman-teman, kita tundukkan kepala kita berdoa. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan. Pada hari ini kami dapat merayakan teman-teman kami yang bertambah 1 tahun usianya Tuhan. Bapa, kiranya berkat-Mu tidak pernah lepas dari teman-teman kami ini Bapa. Semakin hari semakin serupa dengan-Mu Bapa, semakin dekat kepada-Mu Bapa. Bertambah usianya, semoga Tuhan menjadi pribadi yang semakin hari semakin dewasa lagi, berhikmat, dan semakin mengasihi Engkau Bapa, keluarganya, dan teman-temannya Bapa. Kami serahkan Tuhan kehidupan teman-teman kami ini Bapa ke dalam tangan kuat-Mu Tuhan. Inilah doa kami Tuhan yang jauh dari sempurna Bapa, kami panjatkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kami berdoa. Amin. Thank you dan happy birthday ya buat kalian semua yang berulang tahun di bulan Agustus, September, dan awal-awal. Thank you Kak Andreas atas doanya. PR. Oke, thank you Kak Andreas atas doanya dan happy birthday ya untuk teman-temannya berhari ulang tahun. God bless you. Jadi nih Kak Yosepin, abis ini ada apa nih? Oke, sekarang kita ada Cool News Update. Yeay! Oke, jadi di Cool News Update yang pertama kita ada apa nih? Ada apa nih? Bisa di next? Kayak oke. Jadi, buat teman-teman yang berkenan hatinya untuk memberikan persembahan, kita juga menyediakan persembahan via online, yaitu via OVO, GoPay, dan Dana, dengan nomor yang udah tertera di situ ya. Dan perlu diingat, untuk transfer itu menggunakan kode unik 1 pada digit terakhir ya, untuk nominal persembahannya. Sebagai contoh itu 50.001. Begitu. Jadi yang berikutnya apa nih Kak Yosepin? Yang berikutnya ada prayer box. Nah, prayer box ini bagi teman-teman, mungkin dari teman-teman ada yang mau didoakan, mungkin tentang keluarga atau pribadi teman-teman, dan itu mau didoakan. Nah, teman-teman bisa kontak ke kontak person di bawah ini. Ada line dari Kak Andreas, bisa di-add di Andreas_Wicaksono, dan line dari Kak Debo bisa di-add di Deborah Hulu 07. Nah, selanjutnya apa nih Kak Andre? Yang berikutnya, mana nih suaranya yang udah kangen untuk doper nih? Mau denger dong? Aku. Oke, jadi untuk doper kita itu 2 persekutuan seperti biasa. Kita bakal adainnya itu di setiap hari Sabtu jam 4 sore waktu Indonesia Barat. Jadi besok buat teman-teman jangan lupa ikut doper ya. Berikutnya apa Kak Yosepin? Nah, selanjutnya kita ada Komsel. Yeay. Nah, untuk teman-teman yang
mungkin belum join Komsel dari teman-teman atau mungkin komite lain yang belum join Komsel, nah bisa kontak person di bawah ini. Ada WA dari Kak Uli di 0838 9574 0785 dan juga bisa ke line Kak Heskia, bisa di-add di Heskia Vita, double A guys. Oke, selanjutnya. Nah, ini dia, yaitu Cool Retreat, Cool Retreat 2020. Kak Yosepin daftar nggak ini Cool Retreat? Daftar dong, Kak Andre. Kak Andre udah daftar kan? Daftar dong, nama aku paling atas itu. Oh, keren. Nah, jadi ini guys, mau nginfoin buat tentang Cool Retreat 2020. Buat kalian yang udah daftar tapi belum masuk grupnya, kalian bisa itu PC kontak personnya, yaitu oleh Kak Debo di line-nya Debor Hulu 07. Dan juga mau ngingatin, kalian harus tetap stay tune di OA lainnya dan di IG cool.retreat. Karena di situ banyak info-info penting tentang retreat nantinya. Dan ada kuis-kuisnya juga dan hadiah yang menarik. Begitu. Kalau mau dapat hadiah, ikutan kuisnya ya. Selanjutnya Kak Yosepin. Oke, selanjutnya kita ada Cool Store. Nah, Cool Store kita pada tahun ini tuh lagi menjual berbagai macam merchandise yang baru. Ada handgrip custom, ada custom mug, ada flash disk, ada apa aja nih? Wah, pokoknya banyak banget deh, Andreas. Jadi kalian, teman-teman, tinggal kepo-kepo di IG-nya Cool Store, di @coolstorepressunif, atau bisa ke line mereka, @209tpdwq. Selanjutnya. Nah, ini dia. Jadi, kita tuh ada evaluation form. Jadi, buat teman-teman, bisa untuk masuk ke Google Form yang di atas ini. Jadi kalian bisa sharing di situ apa yang kalian dapat selama Fraser hari ini. Dan kalian bisa juga berikan saran-saran kalian untuk Fraser ke depannya. Begitu. Dan yang berikutnya, itu kita ada link Google Form untuk data Coolers 2020. Jadi kalian ini khusus untuk Coolers yang 2020 ya, yang 2017 nggak usah lagi atau 2018. Jadi ini kalian bisa isi langsung di Google Form ini. Nama kalian, major, dan tanggal lahir. Begitu. Yang berikutnya apa, Kak? Oke, yang berikutnya kita ada Cool Social Media. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, mungkin kok ada 4 sosial media. Yang pertama, Instagram, di @coolpressunifofficial. Yang kedua ada OA Line, di @syb8539x. Dan bagi yang masih pakai Facebook nih, kalian bisa lihat di Cool Pressunif dan YouTube Cool Pressunif Official. Oke, kayaknya udah nggak ada lagi ya untuk kuliah update. Udah nggak ada lagi ya, Kak? Oh. Iya, sayang banget kita harus berhenti dari sini, Kak Andreas. Iya deh. Sebelum kita keluar, aku mau ngasih sesuatu nih, Kak. Wah, apa tuh? Langsung aja ya. Jadi aku mau ngasih pantun. Jadi, jalan-jalan ke rumah Mamat. Cakep. Jangan lupa bawa kaki. Selamat hari Jumat. Tuhan Yesus memberkati. Aduh. Keren banget, Andreas. Ya. Jangan ngantuk-ngantuk ya, guys. Jangan ngantuk-ngantuk. Oke, itu dia untuk PR season kali ini. Jadi akhir kata, aku Andreas. Dan aku Yosefin. See you and God bless you. See you and God bless you guys. Untuk sesi berikutnya. Oke, thank you PR.
Shalom semua. Untuk suaraku jelas kah? Shalom, jelas. Jelas Kak Debo. Jelas, Kak. Ya, sabar. Aku takut ntar ini putus-putus sama keluar gitu loh. Oke. Baik teman-teman, sebelum kita masuk dalam doa syafaat, aku bakal ngajak teman-teman 15 detik untuk ngobrol sama Tuhan. Apa sih keluh kesah kalian selama seminggu ini? 10 detik dari sekarang ya. Baik teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Selamat siang Bapak, selamat siang Yesus, selamat siang Roh Kudus. Kami berkumpul kembali Bapak melalui Google Meet ini Tuhan. Engkau tahu Tuhan apa yang menjadi kerinduan kami Tuhan selama pandemi ini Tuhan. Kami rindu untuk bertemu Engkau, kami rindu untuk memuji dan memuliakan Engkau Bapak secara offline bersama-sama. Tapi karena keadaan yang telah Kau izinkan Tuhan, kami belajar bagaimana caranya untuk tetap setia Tuhan dalam pelayanan kami Bapa, dalam memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, bahkan kami bisa menjadi saksi-Mu Tuhan di saat-saat seperti ini Bapa. Kami bersyukur Tuhan, karena pada hari ini Tuhan kami masih boleh mengikuti Freezer kami pada hari ini Tuhan, tanpa kekurangan suatu apapun Bapa. Kiranya biarlah Engkau berkati Tuhan setiap hati kami Tuhan yang telah kami letakkan di hadapan-Mu pada hari ini Tuhan Yesus, yang sangat rindu dalam bertemu dengan Engkau kembali Bapa. Di sini juga Tuhan kami mengucap syukur karena Engkau telah mengizinkan hamba-Mu Tuhan untuk memberitakan firman-Mu kembali kepada kami Bapa, yaitu Sir Johan Tuhan. Kami percaya Tuhan apapun yang Dia keluarkan dari mulutnya Tuhan itu berasal dari Engkau saja Bapa. Kau berkati Sir Johan Tuhan, Kau berkati keluarganya sebagai ayah, sebagai kepala rumah tangga Bapa. Kau berkati juga ia Tuhan dalam profesinya sebagai dosen, dan juga kiranya Kau berlipat kali gandakan juga Tuhan dalam harapannya Tuhan di dalam-Mu Tuhan, bahkan harapannya Tuhan untuk kehidupannya dengan keluarganya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus dalam firman yang telah kami terima pada hari ini Tuhan. Kami belajar Tuhan bagaimana cara kami untuk mengutamakan Engkau Tuhan, memprioritaskan Engkau Tuhan dalam hidup kami Tuhan, dan meyakinkan kami Tuhan bahwa tiada lagi Allah lain selain Engkau saja Tuhan di dalam hidup kami. Bagaimana cara kami untuk setia Tuhan dalam pelayanan kami Tuhan Yesus, dan tidak menjadi hamba buang Tuhan, dan kami jauh dari kata-kata orang Farisi Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kiranya Tuhan firman yang telah dibawa oleh Sir Johan Tuhan kepada setiap kami yang berada di room ini Tuhan dapat menjadi rema Tuhan, dapat menjadi berkat juga bagi orang lain Tuhan. Berikan kami kekuatan juga Tuhan, berikan kami rasa percaya diri Tuhan untuk dapat menyampaikan firman-Mu kepada teman-teman kami yang lain Bapa, kepada orang-orang bahkan yang belum mengenal Engkau saja Bapa. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk setiap coolers Tuhan yang berada di room ini Tuhan, kiranya biarlah Engkau berkati, Engkau tilik pikiran dan hati mereka Tuhan, betapa ia merindukan Engkau Bapa, merindukan jamahan tangan-Mu Tuhan, baik dalam pergumulannya, baik dalam perkuliahannya Tuhan, baik dalam kesehatannya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap coolers yang mungkin belum bisa join Tuhan pada hari ini. Kiranya biarlah Engkau tilik mereka Tuhan, Engkau berkati mereka dimanapun mereka berada, apapun kegiatan mereka Tuhan, kiranya biarlah Engkau sertai saja. Kami juga berdoa Tuhan untuk kampus kami, Presiden University, perkuliahan kami Tuhan yang masih berjalan secara daring Tuhan. Kiranya biarlah Engkau selalu sertai kami Tuhan, Engkau berkati kami, Engkau berikan kami sukacita Tuhan dalam menjalankannya, Engkau berikan kami roh kepintaran, roh kebijaksanaan Tuhan, dan roh yang sangat patuh Tuhan Yesus kepada dosen kami Tuhan, sehingga kami bisa mencapai cita-cita kami Tuhan, mencapai harapan kami Bapa, dan membanggakan kedua orang tua kami Tuhan, karena kami percaya Engkau telah menjamin kami Tuhan setiap pribadi kami, dan tidak ada kegagalan Tuhan di dalam-Mu Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk pandemi yang sedang kami alami Tuhan, yang dari tahun kemarin hingga pada
hari ini Tuhan belum berakhir, Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami sangat butuh Tuhan, campur tangan-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk melakukan aktivitas kami seperti biasa Tuhan Yesus, secara offline Bapa. Dan kami percaya Tuhan, pandemi ini yang telah terjadi Tuhan sesuai dengan apa yang Kau kehendaki saja, apa yang telah Kau izinkan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat belajar Tuhan, sehingga kami juga dapat mengetahui Tuhan apa tujuan dan rencana-Mu Tuhan dalam kehidupan kami melalui pandemi ini Bapa. Engkau berkati pasien yang terjangkit, Engkau berkati dokter dan pemerintahan juga Tuhan Yesus, kiranya Engkau berikan mereka sukacita juga Tuhan, dan hati yang tetap percaya kepada Engkau saja bahwa mujizat masih ada Tuhan. Kami juga berdoa untuk perekonomian di Indonesia Tuhan, mungkin yang saat ini sedang menurun. Kami serahkan dalam tangan-Mu, kiranya Engkau campur tangan Tuhan, sehingga perekonomian di Indonesia ini Tuhan dapat stabil kembali Tuhan, bahkan untuk seluruh dunia juga Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Inilah doa kami Bapak, inilah harapan kami yang kami sandarkan dalam tangan-Mu, yang kami taruh Tuhan di hadapan-Mu Bapak. Dengan kerendahan hati kami Tuhan, kami datang kepadamu. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Tak lupa juga kami berdoa untuk setiap komite Tuhan dan penata layan yang telah bertugas Tuhan. Kiranya bilang Kau berkati mereka Tuhan, apapun yang menjadi harapannya, apapun yang menjadi keinginannya Tuhan di dalam-Mu, kiranya bilang Kau selalu sertai, Engkau selalu pegang tangan mereka Tuhan Yesus, dan jangan pernah lepaskan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Inilah doa kami Tuhan, dan kami akan tutup ibadah kami pada hari ini hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Thank you. God bless semua. God bless. Happy Friday. Happy Friday. Jadi di sesi berikutnya kita bakal welcoming song. Kalian bisa open cam dan nyanyi di rumah masing-masing. Yeay! Sore. Berikutnya kita ada apa nih Kak Yosepin? Wah, ada apa nih selanjutnya Kak Andre? Udah habis sih Kak. Iya. Aduh, oh iya, sesi foto Kak Andre. Aduh, Oh iya, makasih Kak Rifan udah ngingatin. Thank you Kak Rifan udah ingatin. Cekrek. Oh iya, jadi semua open cam dong, open cam. Aku mau lihat mukanya. Ya, it's okay. Bagi yang emang nggak bisa, nggak apa-apa guys. Ayo yang bisa open cam ya. Gak Kita usah mau malu. foto bareng. Iya, gak usah malu-malu ya. Aku aja kumisku kutunjukin ini.
Hai. Oke, semua udah open cam belum? Cantik Kak Debu. Yang foto ini MTDD ya? Ya, dari MTDD. Oke. Boleh dihitung Kak, biar kami siap-siap bergayanya kan? Siap ya. Oke Kak. Oke, Kak. 1, 2, 3, cheese. Bentar. Mau lagi? Lagi Kak, nggak terasa Kak. Oke. 1, 2, 3, cheese. Oke. Oke, thank you Kak Raisa. Sama-sama. Thank you, Kak Thank you Raisa. semua. Thank you semuanya. Thank you semua. Happy Thank you. Friday. Thank you Hoka. Thank you, guys. Hey, God bless you. Thank you Kak Leo, thank you semuanya. Thank you Boleh live ya? semuanya. God bless you. God bless